Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Yulianti dengan 3 digit NPM terakhir 089. Nah, nomor 1, pembagian kelompok dalam konteks kepramukaan. Dalam konteks kepramukaan, pembagian kelompok merupakan cara mengorganisasi anggota pramuka ke dalam kelompok kecil agar kegiatan dapat berjalan lebih efektif. Pembagian kelompok dalam pramuka dikenal dengan sistem regu atau sangga, di mana setiap anggota memiliki peran dan tanggung jawab dalam kelompoknya. Pembagian kelompok bertujuan untuk melatih kerjasama, tanggung jawab, kepemimpinan, dan kedisiplinan. Dalam kegiatan pramuka, anggota tidak bekerja sendiri, tetapi bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Contoh implementasi pembagian kelompok dalam kegiatan kepramukaan adalah pada saat perkemahan. Anggota pramuka dibagi menjadi beberapa regu, kemudian setiap regu bertugas mendirikan tenda, memasak, menjaga kebersihan, dan mengikuti lomba secara bersama-sama. Dalam kegiatan tersebut, setiap anggota harus saling membantu agar tugas kelompok dapat selesai dengan baik. Nah, menurut saya, pembagian kelompok dalam gerakan pramuka sangat penting karena dapat melatih sikap sosial, tanggung jawab, dan kepemimpinan. Dengan adanya kelompok, setiap anggota belajar menghargai pendapat orang lain, bekerja sama, serta menyelesaikan masalah bersama. Pembagian kelompok juga membuat kegiatan lebih teratur dan mudah dikendalikan. Asas dan lambang gerakan pramuka. Asas dalam gerakan pramuka adalah dasar atau pedoman yang menjadi landasan dalam menjalankan kegiatan kepramukaan. Nah, asas gerakan pramuka di Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang berarti seluruh kegiatan pramuka harus sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan dan moral. Lambang gerakan pramuka adalah tunas kelapa. Nah, lambang ini memiliki makna bahwa setiap anggota pramuka diharapkan dapat tumbuh menjadi manusia yang kuat, berguna, dan mampu menyesuaikan diri dimanapun berada, seperti pohon kelapa yang semua bagiannya bermanfaat. Asas dan lambang menjadi bagian penting dalam gerakan pramuka karena menjadi simbol nilai-nilai yang harus dimiliki oleh setiap anggota seperti disiplin, tanggung jawab, kerjasama, dan cinta tanah air. Hubungan antara asas dan lambang dengan nilai-nilai pramuka adalah bahwa keduanya mengingatkan anggota pramuka itu untuk selalu berperilaku sesuai dengan Dasa Dharma dan Trisatya, serta menjadi pribadi yang berkarakter baik dalam berkehidupan sehari-hari. Nah, adapun Dasa Dharma yang berbunyi Dasa Dharma Pramuka. Pramuka itu 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah, rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil, dan gembira. 7. Hemat, cermat, dan bersahaja. 8. Disiplin, berani, dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Nah, Trisatya Pramuka itu ada 3. Nah, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh. 1. Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila. 2. Menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat. 3. Menepati dasar fungsi dan peranan kepramukaan dalam pendidikan bangsa. Kepramukaan memiliki fungsi dan peranan penting dalam pendidikan bangsa karena tidak hanya mengajarkan pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter, sikap, dan keterampilan. Nah, fungsi kepramukaan dalam pendidikan bangsa antara lain membentuk karakter disiplin dan tanggung jawab, melatih kerjasama dan kepemimpinan, menanamkan rasa cinta tanah air, mengembangkan keterampilan hidup, dan membentuk sikap mandiri dan percaya diri. Peranan kepramukaan dalam pendidikan adalah sebagai pendidikan non-formal yang melengkapi pendidikan di sekolah. Melalui kegiatan pramuka, siswa itu belajar melalui pengalaman langsung seperti berkemah, kerja kelompok, dan kegiatan sosial. Di era digital ini, saat ini, peranan kepramukaan semakin penting karena dapat menyeimbangkan penggunaan teknologi dengan kegiatan nyata. Kepramukaan dapat membantu siswa agar tidak hanya bergantung pada gadget, tetapi juga aktif, mandiri, dan memiliki keterampilan sosial. Untuk meningkatkan peran kepramukaan di era digital, kegiatan pramuka dapat dikombinasikan dengan teknologi, misalnya menggunakan media digital untuk pembelajaran, tetapi tetap menekankan kegiatan langsung di lapangan.
Prinsip dasar, metode, dan sistem Among dalam kepramukaan. Gerakan pramuka memiliki tiga fondasi utama, yaitu prinsip dasar kepramukaan, metode kepramukaan, dan sistem Among. Nah, prinsip dasar kepramukaan adalah nilai-nilai yang menjadi pedoman dalam kegiatan pramuka seperti iman kepada Tuhan, cinta alam, disiplin, tanggung jawab, dan tolong-menolong. Nah, metode kepramukaan adalah cara yang digunakan dalam kegiatan pramuka antara lain belajar sambil melakukan kegiatan di alam terbuka, dan sistem berkelompok. Pemberian tanda kecakapan, kegiatan yang menarik dan menantang. Nah, sistem Among adalah cara pembinaan dalam pramuka yang menekankan pada peran pembina sebagai pembimbing bukan sebagai penguasa. Sistem Among menggunakan prinsip Ingarso Sungtulodho Ing Madya Mangunkarso Tuturi Handayani. Nah, di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, di belakang memberikan motivasi. Pentingnya memahami prinsip, metode, dan sistem Among adalah agar kegiatan pramuka tidak hanya menjadi kegiatan biasa, tetapi benar-benar membentuk karakter anggota dengan menerapkan prinsip tersebut. Kegiatan pramuka akan lebih mendidik, menyenangkan, dan bermakna. Saran saya, setiap anggota dan pembina pramuka harus memahami prinsip dasar dan metode kepramukaan agar kegiatan berjalan sesuai dengan tujuan pendidikan karakter. Organisasi Gerakan Pramuka dan ADART. Gerakan Pramuka adalah organisasi yang memiliki struktur dan aturan yang jelas. Struktur organisasi Pramuka itu terdiri dari beberapa tingkatan, yaitu gugus depan, kuartir ranting, kuartir cabang, kuartir daerah, dan kuartir nasional. Setiap tingkatan memiliki tugas dan tanggung jawab dalam mengatur kegiatan pramuka. ADART adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, yaitu aturan yang menjadi pedoman dalam menjalankan organisasi pramuka. ADART berisi tujuan, aturan keanggotaan, struktur organisasi, serta tata cara pelaksanaan kegiatan. Pengaruh ADART dalam pengalaman anggota pramuka itu sangat besar karena semua kegiatan harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Dengan adanya ADART, kegiatan pramuka menjadi lebih teratur, tertib, dan memiliki tujuan yang jelas. Menurut saya, memahami ADART sangat penting bagi anggota pramuka karena membantu memahami aturan organisasi, melatih kedisiplinan, membuat kegiatan berjalan dengan baik, menumbuhkan rasa tanggung jawab sebagai anggota. Nah, saran saya, setiap anggota pramuka itu sebaiknya diberi pemahaman tentang ADART agar mereka mengetahui hak dan kewajibannya dalam organisasi. Nah, penjelasan untuk gugus depan atau GUDEP adalah satuan organisasi gerakan pramuka yang paling kecil dan menjadi tempat berlangsungnya kegiatan pramuka secara langsung. Nah, gugus depan ini biasanya berada di sekolah atau lingkungan masyarakat. Di dalam gugus depan ini, pembina pramuka, pembantu pembina, serta anggota pramuka yang dibagi ke dalam regu atau sangga. Nah, fungsinya itu sebagai tempat pembinaan anggota pramuka, melaksanakan latihan rutin, membentuk karakter disiplin dan keterampilan anggota, melaksanakan kegiatan kepramukaan seperti latihan, perkemahan, dan lomba. Gugus depan merupakan bagian yang sangat penting karena disinilah pendidikan kepramukaan dilaksanakan secara langsung kepada anggota. Nah, kuartir. Kuartir ini adalah badan yang mengatur dan mengelola gerakan pramuka di suatu wilayah tertentu. Kuartir bertugas membina, mengatur, dan mengkoordinasikan kegiatan pramuka agar berjalan sesuai dengan aturan organisasi. Tingkat kuartir terdiri dari kuartir ranting. Nah, berada di tingkat kecamatan, tugasnya adalah membina gugus depan yang ada di wilayah kecamatan dan membantu pelaksanaan kegiatan pramuka. Nah, yang kedua itu kuartir cabang yang berada di tingkat kabupaten atau kota. Tugasnya mengatur kegiatan pramuka di wilayah kabupaten atau kota dan membina kuartir ranting. Yang ketiga, kuartir daerah berada di tingkat provinsi. Tugasnya mengkoordinasi kegiatan pramuka di seluruh kabupaten atau kota dalam satu provinsi. Yang keempat, kuartir nasional adalah tingkat tertinggi dalam organisasi gerakan pramuka di Indonesia. Tugasnya menetapkan kebijakan, aturan, dan program nasional kepramukaan.